Khalifah ini semacam tempat pertemuan Bapak sekalian. Jadi kalau ada masalah-masalah apa saat itu orang-orang Ansor, nah sebelumnya saya sampaikan istilah muhajir sama Ansor itu muncul ketika ada perintah hijrah ke Madinah. Orang-orang yang dari Mekah yang meninggalkan keluarganya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, mereka ke Madinah untuk mengikuti Kanjeng Nabi berhijrah, mereka disebut kaum muhajir. Muhajir itu orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan orang Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Mekah mengikut Nabi itu namanya kaum Ansor, ya, kaum Ansor. Jadi tempat ini biasa digunakan kaum Ansor, orang Madinah untuk membahas masalah-masalah sosial. Termasuk Bapak sekalian, setelah Nabi dari Mekah ke Madinah, desa yang pertama dituju adalah Kuba, ya, desa Kuba. Desa Kuba itu dari sini sekitar perjalanan naik bis sekitar 20 menit kurang lebih. Besok pagi insya Allah kita akan ziarah ke sana. Nah setelah di Kuba, Nabi membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun Kanjeng Nabi di Madinah ya di Kuba untuk kegiatan. Kemudian Islam mulai berkembang, kemudian membangun Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi, sekaligus tempat tinggal Nabi juga ada di Masjid Nabawi. Nah, Bapak sekalian, suatu ketika Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak penginsafnya, kembali ke dalil bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan meninggal, termasuk Kanjeng Nabi. Ya, Nabi meninggalkan hari Kamis gitu. 12 Rabiul Awal. Maaf, hari Senin, maaf, hari Senin. Senin Kanjeng Nabi sedo, ternyata sampai hari Selasa, Rabu, Kamis jasad Kanjeng Nabi belum bisa dimakamkan. Kenapa Bapak sekalian? Karena orang Islam kehilangan tokoh pemimpin. Tidak ada yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa memberikan perintah maupun mengerjakan sesuatu. Mereka masih kehilangan sosok Rasulullah. Oke. Nah, kemudian dalam peristiwa itu Bapak sekalian, setelah Nabi sedo, baru mereka berkumpul di sini, Bani Saqifah. Orang-orang Ansor, mereka membahas pripun iki. Orang Islam kedepannya bagaimana, orang Madinah, orang Ansor bagaimana. Mereka akhirnya menunjuk si A, si B untuk diangkat sebagai pemimpin Ansor. Tapi saat itu orang Ansor, orang Madinah nggak bisa karena sudah ada orang Mekah yang kesini, orang muhajir. Maka pemimpin yang diangkat bukan hanya memimpin orang Ansor tok, bukan orang memimpin orang Madinah tok, tapi memimpin seluruh orang Islam, atau bahasanya Amirul ini, atau bahasa tepatnya Khalifah, Khulafaur Rasyid, Khalifah, pemimpin orang Islam. Akhirnya Bapak sekalian, ya dimusyawarahkan, dibahas, kembali ke cerita tadi, yang dipandang mampu menurut orang Islam saat itu dari segi keilmuan, kepemimpinan, mereka memandang Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang-orang menilai tentang kecerdasan, ketegasan, ya, kedisiplinan, itu adalah Umar bin Khattab. Ceritanya, tapi tahu ya, Umar itu saking tegasnya, kan dijuluki sebagai singa padang pasir itu Hamzah ya, Khalifah Hamzah. Jadi Umar itu sangat tegas, ya. Bahkan meluruskan shaf sholat itu dengan pedang, sangat tegasnya. Bahkan setan aja ketemu Umar di jalan, nek dalam lian dia akan nyimpang, saking tegasnya Umar. Makanya tidak ada benar adanya bahwa Allah meletakkan hak ya di dalam lisan Umar, meskipun bukan nabi, tapi perkataannya itu dibenarkan. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan seandainya setelah nabi ada nabi lagi, ya Umar lah yang meneruskan. Tapi karena Nabi Muhammad dan nabi terakhir, khotaman nabi, maka nggak ada nabi lagi. Nah, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajir saat itu melihat kalau ketegasan ya Umar. Terus kemudian Umar mengatakan sekalian, karena Umar ini bukan hanya ngerti ilmu tapi faqih, yang ngerti ilmu yang bisa mempraktekkan ilmunya. Kan ada orang yang sekedar alim, ngerti ilmu tapi nggak bisa praktek banyak. Tapi ada orang yang faqih, ya dia ngerti ilmu tapi dia bisa mempraktekkan. Kayak kita bapak-bapak semuanya sudah tahu kalau umroh itu salah satu pahalanya diampuni dosanya. Jenengan punya rezeki meskipun yang ngelumpuk-ngelumpuk sing golek ya ora gampang ning diselak-selake, disempat-sempatke, itu namanya faqih. Yo ngerti ilmune terus dicake tenan.
bukan hanya yo ngerti ganjaran nih, tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu hanya sekedar alim, ilmu saja. Nah, sahabat Umar sama seperti itu sekalian, beliau adalah orang yang faqih, ngerti ilmu, kemudian juga bisa mempraktikkan ilmu, sehingga saat itu mau diangkat sebagai pemimpin orang Islam. Khalifah Umar mengatakan, saat itu belum khalifah ya, sahabat Umar mengatakan, bagaimana saya diangkat sebagai pemimpin orang Islam, padahal di dalam orang Islam ini ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nggak pantas kalau saya jadi pemimpin, padahal di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Khalifah Umar ya dengan sigap kemudian menjabat tangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sami'na wa ata'na masab. Kemudian sahabat Umar mengangkat sahabat Abu Bakar membaiat ya sebagai seorang pemimpin. Kemudian orang-orang Islam juga sepakat, akhirnya Khalifah Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah meneruskan kepemimpinan kanjeng Nabi. Setelah orang Muhajir, orang Ansor mereka bersepakat, barulah kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq menggerakkan orang Islam, memimpin orang Islam. Karena bagi sekalian, orang Islam itu dalam sebuah hadis Nabi ngendika, al-mu'minu kal jamalil anif haitsu makida ing qada. Jadi orang iman itu sifatnya seperti onta yang dikeluh. Pirsa onta nggih. Onta itu hewannya besar, gede, roso gitu. Tapi nek mbeleh unta niku gampil lho sekalian. Karena hewan niku manut. Apalagi kal jamalil anif. Kewan unta sing dikeluh. Jadi kewane wis manut dikeluh sisan, tambah manut lagi. Jadi mbeleh unta itu cukup wong satu pakai seret, di video itu banyak. Cuman pakai pisau selesai. Tapi sapi ya sekalian. Jenengan nek korban niku sapi satu mbeleh wong pira? Sak desa. Lebih rasa unta, cara apa ya melawan. Tapi itulah sifatnya orang. Sama orang iman itu sifatnya seperti itu. Meskipun kita kuat, meskipun kita punya power, kita punya kekuasaan, tapi orang iman nggak bisa semena-mena. Dia tetap punya sifat kal jamalil anif, seperti unta yang dikeluh. Manut pada siapa? Ulil amri, pemimpin ya. Kita ada Allah, ada Rasul di Quran, di hadis, dan juga ulil amri ini yang ada di lokasi kita semuanya. Di setiap tempat itu ada roisnya, ada pemimpinnya. Dan sifat orang iman itu adalah mengikuti apa yang menjadi kewajiban sebagai orang mukmin, sebagai rakyat ya. Nah, Bapak sekalian, setelah kemudian Nabi Muhammad tilar, kemudian sahabat Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin, baru kemudian bisa berjihad, Nabi dirambut, baru dimakamkan di hari berikutnya. Jadi 3 hari belum bisa terambut karena masih ya seperti yang kita sampaikan. Nah, tempat yang digunakan untuk membahas tentang kelanjutan kepemimpinan Rasulullah tadi ada di mana tadi namanya? Sakifah Bani Saidah. Tempat yang berada di samping Bapak Ibu semuanya. Jadi makanya kita bisa lihat di sini semuanya diratakan, semuanya digusur, tapi satu tempat yang ada pohonnya ini dibiarkan ini sebagai situs sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, dari ziarah sore ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya kepemimpinan itu perlu dan sangat penting ya, sangat penting sekali. Dan kewajiban kita ya sebagai orang yang dipimpin itu tidak banyak protes, tidak banyak mengeluh. Ya samina wa ata'na. Kalau Nabi itu memberikan petunjuk pada kita, asam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ila ayyumara bimaksiatin. Jadi wajib atas orang Islam mendengarkan dan juga mentaati perintah, kecuali perintahnya maksiat. Nah, maksiat itu ya yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul. Menyelisih perintah Allah Rasul itu berarti perintahnya maksiat, maka tidak didengarkan fala sam'a wala ta'ah. Tapi nek kita itu hidup di suatu lingkungan, ada seorang pemimpin di situ dan kita hidup berdampingan di situ, ya kan? Dan mereka memberikan perintahnya nggak maksiat, ya kita wajib untuk mentaatinya. Karena kalau nggak ada pemimpin, nggak ada rois, ya, kalau bahasa Arab namanya amir, ya agamanya kan bubar. Karena wong pinter itu pasti akan mengikuti kepintarannya masing-masing. Sehingga ya saya pasti sering geger. Semuanya berpikir benar. Tapi dengan seorang pemimpin rois seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya orang-orang iman yang
ada ahli ilmu seperti Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay seorang ulama ya. Kemudian ada banyak sekali lah Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Anas bin Malik, itu di usia 10 tahun beliau melu mondok ning Nabi. Mondok teng Nabi 10 tahun Bapak sekalian. Jadi belajar setiap hari, ngerti ilmu yang dipraktikkan di Nabi itu, beliau hadisnya banyak. Anas. Banyak orang pintar saat itu, tetapi kalau nggak diramut, dipimpin satu orang rois, pemimpin atau amin dalam bahasa Arab, maka Islam nggak akan berjalan. Nah, sekali lagi kita sebagai orang iman, tadi digambarkan sebagai saya yang dikeluh, ya, bukan punya karakter yang suka protes, tapi adalah mengikuti perintah selama tidak maksiat. Tapi kalau perintahnya maksiat, ya kita berkewajiban nasihat, mengingatkan, ya. Kita berkewajiban mengingatkan agar agama Islam yang kita tampai ini tetap berjalan lancar, tidak ada halangan, sehingga anak cucu kita bisa mengikuti seperti apa yang kita tetapi sampai saat ini, tidak menjumpai hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah demikian Bapak sekalian, ziarah kita di Sakifah Bani Saidah. Kami ya mohon maaf tidak menceritakan hanya sekedar jenengan tahu, tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap tempat yang kita kunjungi, karena perjalanan ini adalah perjalanan ibadah. Jadi harus ada hikmah yang kita bisa ambil, kita praktekkan, kita bawa ke tanah air, sehingga kita pulang itu ada peningkatan. Dulu sebelum umroh kita mungkin sholatnya di aras-arasan, sering telat, ya pulang dari sini ya kita bisa lebih memprioritaskan. Kemarin saya ibu-ibu yang masih punya suami sama si kangkung kurang begitu taklim, taat, seneng ngeyel, misalkan dia pulang ada perubahan. Kita anak-anak yang punya orang tua gitu, punya orang tua di kandani kadang angel, ngentai, ya kita pulang dari sini juga semakin taat kepada orang tua kita. Termasuk pihak kakung, bapak-bapak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kakung itu punya kewajiban ngeramut jabatan si putri. Kemarin suka membiarkan di tokne, di jarke, skarpu ya. Itu berarti juga belum pas. Pulang dari sini ada peningkatan. Sehingga dalam keluarga itu hak kewajiban suami istri berjalan, kemudian anak-anak juga teramut, ya semua ibadahnya lancar. Seperti yang kita harapkan, kita bisa mati husnul khotimah. Ya, satu contoh yang almarhum Bapak Tulus, ya alhamdulillah diberitakan tadi siang sudah selesai pengurusan dokumen-dokumen dan sudah disolatkan di Masjidil Haram. Maka nanti Bapak sekalian kita di sini disempatkan nanti sholat jenazah, didoakan beliau. Jadi lafadznya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wa salji wal barad. Mas nek mboten apa pripun maca enten insyaallah di buku ada ya. Ada mboten? Nek mboten kula tulis nggih. Kalau rekam saged. Atau nek pol-pol mboten apal jenenge Allah maghfirlah warhamhu wa afi wa fanu pun sak apale saged. Niat kita sudah mendoakan dengan sholat 4 takbiran sudah sudah gugur kewajiban untuk sholat. Kita mendoakan beliau. Jujur saya iri. Ya, baik Bapak sekalian, kita sudah selesai acaranya. Mas, ada tambahan? Selesai. Sekarang pukul 5.43 atau jam 6 kurang 15. Waktu sholat maghrib sekitar jam 7. Masih ada waktu 1 jam lebih sedikit. Monggo bisa persiapan. Ibu-ibu langsung ke masjid. Ini tempat wudhunya seperti di dalam kemarin sudah kita berikan ada banyak toilet. Saya tunggu dan masuk ke masjid kalau mampu, kalau enggak ya singkatnya sempat bisa apa-apa. Kalau bapak-bapak langsung menuju ke rumah laki-laki. Saran saya laki-laki diusahakan masuk masjid karena Kiai Kakung itu wajib sholatnya di dalam masjid. Putri itu sebenarnya nggak wajib, gitu. Tapi tetap kita usaha mumpung di sini dioptimalkan. Demikian Bapak sekalian dari kami dalam. Yang no YouTube saya. Oke, berupa apa Pak? Berupa gambar, apa berupa suara? Mas Ya, nanti tak tanya dulu ini boleh dipublikasikan. Ya, insya Allah nanti saat mampu kami kita buatkan. Belum, Esa. Ya tak tanya dulu. Sekap ya Pak. Ya, ini nanti kenapa Baik, aku gitu alhamdulillah jazakallahu menyimpan. khairan sekalian. Semoga kita selalu ditetapkan dalam hidayah Allah, bisa tetap dalam hidayah sampai husnul khotimah, bisa bertemu bersama-sama di dunia dan di akhirat ya. Amin surganya Allah. Amin.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.